Ha dibaca panjang. Kenapa kok ha dibaca panjang? Nah, tanda tasydid itu seperti ini, seperti angka 3 terbalik ke atas atau seperti huruf W. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika masih belum lancar dalam membaca Al-Quran, kemudian masih belum memahami ilmu tajwid atau merasa kesulitan di dalam memahami ilmu tajwid Al-Quran, marilah belajar mengaji Al-Quran di channel ini, karena di sini kami akan berusaha untuk membantu saudara semuanya, Bapak dan Ibu, agar dapat dengan mudah dalam memahami ilmu tajwid Al-Quran. Jadi nanti untuk ilmu tajwidnya kami jelaskan dengan pelan-pelan, kami padukan dengan media gambar di dalam penjelasannya. Harapannya itu semoga dapat langsung bisa dipahami dengan mudah untuk ilmu tajwidnya. Nah, karena kita dengan belajar tajwid, kita paham, kemudian kita bisa menerapkan dengan sendirinya ketika kita baca Al-Quran, maka tentu itu akan memperbaiki bacaan Al-Quran kita. Semoga bagi yang belum lancar, bisa segera lancar di dalam membaca Al-Qurannya. Selanjutnya kami tak henti-hentinya selalu mendoakan semoga saudara semuanya, Bapak dan Ibu, selalu dipermudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam berusaha memahami ilmu tajwid Al-Quran agar dapat dipergunakan untuk memperbaiki dan juga melancarkan bacaan Al-Qurannya. Baiklah, mari langsung kita mulai belajar mengaji Al-Qurannya. Marilah bersama-sama kita lanjutkan kembali belajar mengaji Al-Quran dengan penjelasan tajwidnya yang akan kami jelaskan dengan pelan-pelan untuk membantu Bapak dan Ibu saudara semuanya agar dapat bisa langsung memahami ilmu tajwid Al-Quran dengan mudah, sehingganya dapat dipergunakan untuk memperbaiki dan juga melancarkan bacaan Al-Qurannya. Sekarang ini kita masuk pada surah Ar-Rahman ayat yang ke-42 dan juga ayat yang ke-43. Sekarang mari kita baca bersama-sama terlebih dahulu dengan pelan-pelan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Hadhihi jahannamul lati yukadzibu bihal mujrimun. Sekarang mari bersama-sama kita bahas tajwidnya dengan pelan-pelan. Untuk surah Ar-Rahman ayat yang ke-42 ini, pembahasan tajwidnya dengan pembahasan tajwid yang kami jelaskan dengan pelan-pelan, kemudian ditambah media gambar di dalam penjelasannya, dapat Bapak Ibu lihat pada pembahasan surah Ar-Rahman ayat yang ke-13. Nah, jadi silakan Bapak masuk di akun YouTube kami, masuk di bagian playlist video, masuk ke playlist surah Ar-Rahman, dan silakan cari surah Ar-Rahman ayat yang ke-13. Karena pembahasannya sama, surah Ar-Rahman ayat yang ke-13 dengan ayat yang ke-42 ini. Nah, jadi untuk ayat yang ke-42 ini karena sudah dibahas, jadi kita tidak bahas lagi. Nah, jadi kita langsung bahas pada surah Ar-Rahman ayat yang ke-43 untuk tajwidnya. Pertama di sini, ha dibaca panjang. Kenapa kok ha dibaca panjang? Apa tanda panjangnya? Nah, sekarang perhatikan media gambar di layar. Di situ ada bacaannya rumus mad tabi'i atau mad asli. Jadi mad tabi'i atau mad asli itu dia memiliki 3 huruf mad. Jadi huruf mad jumlahnya ada 3. Apa saja huruf-huruf mad itu? Rumus 1 yang warna hitam, huruf ya sukun sebelumnya harokat kasroh. Jadi kalau baca Al-Quran bertemu ya sukun, sebelum ya sukun ada harokat kasroh, maka huruf yang memiliki harokat kasroh dibaca panjang. Rumus 2 yang warna hitam, huruf waw sukun sebelumnya harokat dhammah. Jadi kalau baca Al-Quran bertemu waw sukun, sebelum waw sukun ada huruf yang memiliki harokat dhammah, maka huruf yang memiliki harokat dhammah dibaca panjang. Rumus 3 yang warna hitam, huruf alif sebelumnya harokat fathah. Nah, jadi kalau baca Al-Quran bertemu alif, sebelum alif ada huruf yang memiliki harokat fathah, maka huruf yang memiliki harokat fathahnya dibaca panjang.
di dalam Al-Quran itu untuk menunjukkan tanda panjang pada mad tabi'i, huruf-huruf mad itu bisa ditulis dalam bentuk seperti rumus 1, rumus 2, rumus 3 yang warna-warna hitam itu. Yang maksudnya dari segi tulisan huruf madnya itu ada, tampak dia kelihatan begitu. Nah, kemudian pada mad tabi'i untuk menunjukkan tanda panjang bisa juga huruf mad itu nantinya tidak ditulis dalam bentuk seperti rumus 1, rumus 2, rumus 3 yang warna-warna hitam itu. Namun huruf madnya itu hanya dikira-kirakan, diganti dengan tanda-tanda panjang seperti rumus 1, rumus 2, rumus 3 yang warna-warna hijau. Nah, jadi pada mad tabi'i kalau tanda panjangnya ditulis dalam bentuk seperti yang warna-warna hijau itu pada dasarnya adalah huruf mad yang warna-warna hitam itu. Nah, tentu sesuai dengan kotaknya masing-masing. Sedangkan H ini dibaca panjang, penjelasannya terletak di rumus 3 yang warna hijau. Berarti rumus 3 yang warna hijau pada dasarnya adalah rumus 3 yang warna hitam, seperti itu. Kenapa kok H dibaca panjang? Jadi kalau kita baca Al-Quran, kita bertemu dengan huruf. Di atas huruf tersebut ada tanda seperti ini. Ada tanda harokat fathah, bentuknya berdiri seperti ini, berbentuk alif kecil seperti ini. Nah, ini menandakan huruf itu kalau di atasnya ada tanda seperti ini dibaca panjang. Sehingganya H dibaca panjang. Mad tabi'i panjangnya 2 harokat. Hadhihi, hi dibaca panjang. Ini namanya adalah mad silah qasirah, mad silah sugro. Karena huruf H ini adalah huruf H dhamir yang diapit oleh 2 huruf yang hidup, oleh 2 huruf yang berharokat. Nah, jadi di sininya nih bukan huruf sukun, bukan huruf mati, atau di sininya juga bukan huruf sukun, kemudian di sini juga bukan huruf hamzah. Nah, maka tanda panjang dulu yang perlu kita ketahui. Huruf itu kalau di bawahnya ada tanda seperti ini, ada tanda harokat kasroh, bentuknya berdiri seperti ini, berbentuk alif kecil seperti ini. Jadi huruf kalau di bawahnya ada tanda seperti ini baca panjang, artinya hi dibaca panjang. Nah, ini namanya adalah mad silah qasirah, panjangnya 2 harokat. Mad silah itu berlaku tanda panjangnya hanya ketika kita wasolkan. Tapi kalau ketika kita wakofkan dia tidak berlaku tanda panjangnya. Misalnya nih, kita berwakaf di mad silah ini, maka ini kita baca hadhih. Tidak berlaku dia tanda panjangnya. Tapi kalau kita wasolkan dia berlaku tanda panjangnya. Hadhihi jahan, hi jahan, nah baru dipanjangkan. Tapi kalau diwakafkan dia gugur tanda panjangnya seperti itu. Kemudian di sini ada huruf non bertasydid. Nah, tanda tasydid itu seperti ini, seperti angka 3 terbalik ke atas atau seperti huruf W. Perhatikan media gambar di layar. Huruf non yang bertasydid, huruf mim yang bertasydid itu hukumnya gunnah musyaddadah. Kemudian bagi Bapak Ibu yang belum tahu tentang hukum idgham, supaya tidak sampai keliru, supaya tidak sampai salah dalam menentukan hukum seperti itu ya. Maka seperti ini. Di sini kan ada huruf non bertasydid. Kalau sebelah sininya nih nggak ada di sini non sukun, kemudian juga di sininya nih nggak ada juga di sini tanwin, nah, maka berarti huruf non yang bertasydidnya ini hukumnya gunnah musyaddadah. Karena dia gunnah, yang cara membacanya kita gunnahkan, kita dengungkan, sehingga di bagian jahan, han, di bagian hannya itu suaranya kita tahan, kita panjangkan sejenak. Nah, kita kira-kira sepanjang 2 harokat. Jahan, han, jahan. Nah, itu yang kita gunnahkan di bagian situ. Nah-nya pendek ya. Jangan dibaca jahanna, namul, nah dipanjangin jangan, salah. Na-nya pendek. Jahannamulati. Di sini ada hukum alif lam syamsiyah. Nah, perhatikan media gambarnya. Jadi kalau ada huruf alif lam bertemu dengan salah satu daripada 14 huruf yang di samping itu, maka hukumnya adalah alif lam syamsiyah. Huruf lam itu termasukkan Bapak Ibu salah satu daripada 14 huruf syamsiah. Jadi kalau ada huruf alif lam, kemudian huruf alif lamnya itu bertemu dengan salah satu daripada 14 huruf yang di samping itu, maka hukumnya adalah alif lam syamsiah. Nah, ini huruf alifnya tuh ini ya, hamzah wasl tuh yang ini. Nah, kemudian huruf lam yang satunya mana? Kan tadi kami katakan alif lam. Nah, di sini huruf lam yang ini dia bertasydid. Perlu Bapak Ibu ketahui kalau huruf yang bertasydid itu kalau kita urai, maka di sana ada 2 huruf. Ini huruf lam ini bertasydid, maka ini kalau kita urai ada 2 huruf lam di sini. Ada huruf alif, ada huruf lam yang satunya lagi ya. Kemudian baru ada huruf lam yang ada tanda bacanya ini gitu. Maka ini dari segi hukum dia tetaplah alif lam syamsiyah. Atau disebut juga dengan idgham syamsiyah. Allati, ti dibaca panjang. Kenapa kok ti dibaca panjang? Apa tanda panjangnya ti? Sekarang perhatikan rumus 1 yang warna hitam. Kami jelaskan dengan pelan-pelan cara memahami rumus 1 yang warna hitam.
Di rumus satu warna hitam, di situ kan ada huruf ya sukun. Huruf sukun atau huruf mati itu maksudnya sama saja. Ada huruf ya sukun, sebelum ya sukun di situ ada harokat kasroh, ada tanda baca kasroh. Di atas tanda baca kasroh di situ ada titik-titik. Titik-titik di sana itu maksudnya letaknya huruf yang dibaca panjang, yang memiliki tanda baca kasroh itu tadi. Tapi kita perlu memahaminya dari awal. Jadi kalau kita pahami dari awal, cara memahami rumus satu yang warna hitam, yakni kalau baca Al-Quran bertemu ya sukun, sebelum huruf ya sukun ada huruf yang memiliki harokat kasroh, ada huruf yang memiliki tanda baca kasroh. Maka huruf yang memiliki harokat kasrohnya itu dibaca panjang. Contoh dalam bacaan, ti dibaca panjang. Kita baca Al-Quran nih, bertemu dengan huruf ya sukun, ada huruf ya, ada tanda sukun. Sebelum ya sukun sebelah sininya ada ini nih, ada harokat kasroh, ada tanda baca kasroh ini. Maka huruf yang memiliki tanda baca kasroh ini dibaca panjang, sehingganya ti dibaca panjang. Mad tabi'i panjangnya 2 harokat. Hadhihi jahannamul lati yukadzibu bihal. Alif lam setelahnya huruf mim. Perhatikan media gambarnya. Kalau ada huruf alif lam bertemu dengan salah satu daripada 14 huruf yang di samping itu, maka hukumnya adalah alif lam qamariyah. Huruf mim termasuk kan Bapak Ibu salah satu daripada 14 huruf qamariyah. Nah, termasuk ya. Maka ini alif lam bertemu dengan huruf mim huruf qamariyah, maka hukumnya alif lam qamariyah. Kalau alif lam qamariyah itu disebut juga dengan izhar qamariyah. Karena cara membaca huruf lamnya dibaca izhar. Maksudnya dibaca izhar itu huruf lam itu terbaca jelas, dia dibaca jelas, terbaca, ada tanda bacanya huruf lamnya kayak gitu. Kan bihal. Nah, huruf lamnya dibacakan bihal, ada tanda sukunnya gitu. Nah, kemudian di sini ada huruf jim sukun mantul muj. Nggak mau kok mantul gitu kan. Nah, perhatikan media gambar di layar. Huruf qalqalah itu jumlahnya ada 5. Jadi huruf-huruf qalqalah itu kalau dia dalam keadaan sukun, dalam keadaan mati, pantulkan. Baik itu sukunnya sukun asli atau sukun sebab disukunkan karena berwakaf. Intinya kalau dia sukun, pantulkan. Nah, ini huruf jim, sukun dia mati nih ya. Nah, mantul muj, mantul gitu. Dan ini dia masuk kepada qalqalah sugro, qalqalah kecil. Karena dia berada di tengah kalimat. Atau bisa juga kita pahami karena dia berada di tengah bacaan kita. Beda ceritanya kalau kita baca Al-Quran kemudian kita berwakaf, berhenti kita di huruf qalqalah, maka menjadi qalqalah kubro. Sedangkan ini kan kita tidak berhenti di huruf jim ini, tidak. Dia berada di tengah bacaan kita. Nah, maka dia menjadi qalqalah sugro, qalqalah kecil. Mujrimun. Ri dibaca tipis, dibaca tarkik. Jadi huruf ro kalau dia memiliki harokat kasroh, memiliki tanda baca kasroh, maka huruf ro dibaca tarkik, dibaca tipis. Mujrimun. Mun dibaca panjang. Nah, ini namanya adalah mad arid lisukun. Namun pada awalnya namanya mad tabi'i. Kenapa kok dari mad tabi'i ini berubah nih menjadi mad arid lisukun? Apa yang menyebabkan perubahan itu terjadi? Seperti itu kan? Sekarang perhatikan rumus 2 yang warna hitam. Kami jelaskan dengan pelan-pelan cara memahami rumus 2 yang warna hitam. Nah, di rumus 2 warna hitam di situ ada huruf waw sukun. Sebelum waw sukun di situ ada harokat dhammah, ada tanda baca dhammah, di bawah tanda baca dhammah ada titik-titik. Titik-titik di sana itu maksudnya letaknya huruf yang dibaca panjang tuh di situ, yang memiliki tanda baca dhammah itu tadi. Nah, jadi dapat kita simpulkan cara kita memahami rumus 2 yang warna hitam, yakni kalau baca Al-Quran bertemu waw sukun. Sebelum waw sukun ada huruf yang memiliki harokat dhammah, maka huruf yang memiliki harokat dhammahnya itu dibaca panjang. Nah, contoh dalam bacaan, kenapa kok mu dibaca panjang? Jadi kalau baca Al-Quran bertemu waw sukun, ada huruf waw, ada tanda sukun. Sebelum waw sukun sebelah sininya ada ini nih, ada harokat dhammah ini, ada tanda baca dhammah nih. Karena di sini ada waw sukun, sebelumnya di sini ada tanda baca dhammah, maka huruf yang memiliki tanda baca dhammahnya dibaca panjang. Sehingga huruf yang memiliki tanda baca dhammah ini kan huruf mim nih, maka mu kita baca panjang. Nah, mu dibaca panjang itu mad tabi'i sesuai dengan rumus 2 yang warna hitam. Kemudian mad tabi'inya bertemu dengan ini, dengan huruf yang disukunkan, dengan huruf yang dimatikan sebab berwakaf, maka dia berubah menjadi mad arid li sukun. Panjangnya mad arid li sukun itu boleh dibaca dengan panjang 2 harokat atau 4 harokat atau 6 harokat. Yang terpenting itu konsisten dalam sekali bacaan. Jadi maksudnya konsisten dalam sekali bacaan itu
Dalam setiap kita membaca Al-Quran itu panjangnya mad arid li sukun harus kita baca sama panjangnya. Kalau kita baca Al-Quran atau sholat itu ya, baca Al-Fatihah tuh. Kalau mad arid li sukun yang kita baca 2 harokat, semua mad arid li sukun yang kita temui panjangkan 2 harokat. Kalau 4 semua panjangkan 4 harokat. Kalau 6 semua panjangkan 6 harokat kayak gitu. Nggak boleh selang-seling, harus konsisten. Huruf yang disukunkan atau huruf yang dimatikan itu huruf nun. Ini kalau berwakaf di huruf nun kita baca mujrimun. Jangan dibaca mujrimuna. Baru berwakaf, baru berhenti. Jangan. Ini kita baca mujrimun. Mengapa begitu? Jadi kalau kita baca Al-Quran itu, kemudian kita berwakaf, kita berhenti di huruf yang tidak dibaca panjang. Hurufnya itu kita sukunkan, hurufnya itu kita matikan. Ini kita baca Al-Quran, berwakaf kita, berhenti kita di huruf nun. Untuk di sini kan huruf nun ini tidak dibaca panjang. Tadi apa kami katakan? Kalau berwakaf di huruf yang tidak dibaca panjang, maka hurufnya yang kita sukunkan, hurufnya yang kita matikan. Sehingganya kita baca mujrimun. Seperti itu. Kemudian di sini ada tanda wakaf. Bentuknya mim. Ini namanya wakaf lazim. Jadi maksudnya itu kita wajib untuk berwakaf. Jadi kalau menemukan tanda wakaf seperti ini kita wajib berwakaf. Jadi harus berwakaf. Jangan diwasolkan, wakaf dulu kita. Sekarang mari kita ulang bersama-sama sekali lagi dari awal. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Hadhihi jahannamul lati yukadzibu bihal mujrimun. Sampai di sini belajar mengaji Al-Qur'annya. Sampai bertemu di pembelajaran yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.